Ya, oke. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Kita membahas kandungan dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang tadi sudah kita baca sama-sama. Nah, kira-kira ada kandungan apa aja sih di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8? Kita baca bahwasanya ayat ini memerintahkan pada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Nah, dalam persaksian mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Ingat, tanpa memandang siapa orangnya. Nah, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Nah, ayat ini seirama dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur. Nah, dalam persaksian, perbedaan ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Nah, selanjutnya dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya jujur itu tidak gampang, teman-teman. Sebenarnya jujur itu perlu juga mengorbankan diri kita. Nah, itu artinya kita harus memberikan persaksian secara seadil-adilnya. Meskipun itu akan merugikan diri sendiri, bapak kita, ibu kita, keluarga kita, tapi kita harus tetap memberikan persaksian dengan seadil mungkin. Seperti itu. Nah, orang tidak boleh juga memperlakukan seseorang tidak adil. Misalnya siapa? Zalfa sama Sandi misalnya berantem tuh. Terus misalnya ada sebuah kasus, terus Sandi dipanggil sama guru BK misalnya, suruh memberikan kesaksian. Nah, misalnya si Zalfa dituduh mencuri, Sandi akhirnya dijadikan saksi, dipanggil ke ruang BK. Guru BK menanyakan pada Sandi, apakah benar Zalfa mencuri? Nah, Sandi sebenarnya nggak tahu kalau Zalfa itu mencuri, tetapi karena Sandi pernah berantem sama Zalfa, akhirnya Sandi memberikan kesaksian yang tidak benar atau kesaksian yang palsu. Itu karena ada rasa dendam kepada Zalfa, akhirnya dia memberikan kesaksian yang palsu. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan, teman-teman. Jadi walaupun kita berlawanan atau sedang bermusuhan, ketika kita memberikan persaksian, kita harus memberikan persaksian dengan seadil mungkin, ya, walaupun terhadap lawan kita sendiri. Nah, di sini ada juga tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, tafsir dari Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas. Ya, ingat teman-teman. Jadi orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran bukan karena mencari popularitas, tapi semata-mata tadi yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka dapat menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian pada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita sedang bermusuhan sama orang dan kita disuruh menjadi saksi, kita harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jangan karena kita benci sama dia, akhirnya kita memberikan kesaksian yang palsu. Itu sangat tidak baik. Nah, karena sesungguhnya perilaku jujur itu adalah perilaku jujur dan adil mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada hadis. Nah, tentang menjadi saksi yang adil yang ditegaskan dari hadis dari Nu'man bin Bashir, ayahku pernah memberiku suatu hadiah, kemudian ibuku marah. Kemudian ibuku Amrah binti Rawaha berkata,
Aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hadiah itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayahku mendatangi beliau dan minta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Qala, "La." Qala, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Qala, "Faraja'a faradda 'atiyatahu." Nah, artinya apa? Apakah setiap anakku engkau beri hadiah seperti itu juga? Tidak, jawabnya. Maka beliau pun bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian." Lebih lanjut beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu ketidakadilan." Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh salah satu contoh kasus orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua terhadap anaknya pun harus berlaku adil. Nah, jangan sampai kita membeda-bedakan anak gitu. Jadi kita harus tetap berlaku adil. Nah, adil itu harus pada tempatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada kandungan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Nah, coba halaman 40 Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Siapa yang mau baca kandungannya? Ada yang mau baca? Ada Diki, Salwa, Zalfa. Mau baca nggak Al-Quran kandungannya? Halaman 40. Al-Quran surah Taubah ayat 119. Ada yang mau baca? Oke, kalau nggak ada saya tunjuknya. Coba Diki Erlangga baca di halaman 40 kandungan At-Taubah ayat 119. Silakan Diki. Sinyalnya ya Diki ya, sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Oke, ganti aja deh. Salwa coba baca. Salwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan semuanya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban